Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di P5 PPRA Breaking News. Bersama saya Bakhtiar AI. Saudara, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada pelajar Indonesia, SDN Mulyorejo 2 Kota Malang melaksanakan kegiatan Proyek P5 PPRA bagi kelas yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Pada tahun pelajaran 2023 hingga 2024 semester ganjil, tema yang diambil yaitu gaya hidup berkelanjutan. Di fase A, tema ini mengarahkan peserta didik agar lebih peduli terhadap masalah sampah di lingkungan sekolah, khususnya limbah anorganik yang kebanyakan berasal dari bungkus plastik makanan. Kerjasama yang baik antara guru pendidikan agama Islam sebagai perancang proyek dan wali kelas di fase A sebagai tim fasilitator, Proyek P5 diarahkan untuk mengajak peserta didik membuat karya kolase kaligrafi Asmaul Husna yang bernilai seni dan ekonomis dengan memanfaatkan limbah plastik tersebut. Proses kegiatan dimulai dari pengenalan limbah anorganik dan dampaknya apabila tidak ditangani dengan benar, pengenalan tentang cara membuat kaligrafi yang baik dan benar, dilanjutkan dengan penjelasan pemanfaatan limbah anorganik sebagai bahan utama dalam pembuatan kolase Asmaul Husna. Dalam tahap aksi, kegiatan P5 terdiri dari beberapa kegiatan di antaranya. Yang pertama, pembuatan kolase dimulai dengan menggambar kaligrafi Asmaul Husna pada media kardus bekas. Kedua, mengumpulkan limbah plastik dari bungkus makanan, kemudian mencucinya dari kotoran dan sisa-sisa makanan. Ketiga, mengeringkan limbah plastik dan memilahnya sesuai kebutuhan. Keempat, memotong plastik kecil-kecil dan menempelnya sesuai pola kaligrafi yang telah dibuatnya. Dan kelima, memberi bingkai dan hiasan. Puncak tahap aksi berupa terselenggarakannya gelaran karya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dengan meriah. Kegiatan ini terselenggara dengan melibatkan semua fase kelas yang menjalankan proyek P5. Tidak kalah penting, faktor keberhasilan acara adalah adanya komunikasi yang baik antara guru sebagai tim fasilitator, peserta didik, paguyuban wali murid dan komite sekolah. Untuk mengetahui refleksi dan tindak lanjut Proyek P5, PPRA membuat karya kolase kaligrafi Asmaul Husna menggunakan limbah anorganik, kita telah terhubung dengan Bapak Guntur sebagai perancang proyek. Halo, Assalamualaikum Pak Guntur. Silahkan dengan laporan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakhtiar AI atas waktu yang diberikan kepada saya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan bahwasanya kegiatan refleksi P5 kami lakukan meliputi dua kegiatan utama. Yang pertama, refleksi kepada siswa, dan yang kedua, refleksi kepada tim fasilitator. Adapun refleksi kepada siswa, kami lakukan berupa pengerjaan lembar refleksi dan wawancara. Sedangkan refleksi kepada tim fasilitator berupa wawancara untuk mengetahui perasaan mereka ketika menjalankan program P5 ini dan hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pengerjaan pembuatan kolase Asmaul Husna dari limbah anorganik. Untuk laporan kegiatan refleksi sudah kami rangkumkan kepada Anda semua. Berikut laporannya. Hari ini Pak Guru ingin melakukan refleksi, yaitu tahu refleksi enggak? Apa refleksi itu? Bukan ujian. Refleksi itu mengulas balik, yaitu mengulas proses pembuatan karya kolase Asmaul Husna dari sampah plastik. Nanti kamu isi di lembar refleksi yang akan Pak Guru bagikan. Ya. Di sini berarti kan ada rating bintang. Rating bintang ini kamu kasih sendiri, kamu nilai sendiri karya yang sudah kamu buat. Kalau karya kamu bagus, kamu kasih bintang 5, diasir pakai pensil bintangnya, ya. Ya, diasir, ditebeli pakai pensil. Kalau karya kamu sangat bagus, kasih 5. Kalau lumayan bagus, 4. Kalau biasa saja, 3. Kalau agak jelek 2, sangat jelek ya 1.
Kasih nilai sendiri ya. Ya. Terus di bawahnya ada perasaan. Perasaan saya dalam membuat karya P5 kolase Asmaul Husna dari plastik, bagaimana perasaannya? Kalau kamu senang, sangat senang, yo ini yang tersenyum, tertawa ini ya. Ditebeli pakai pensil, diasir. Kalau cukup senang, yang senyum. Kalau biasa saja, yang tengah-tengah ini. Kalau tidak senang, yang sedih. Sangat tidak senang, ya ini. Ya. Senang banget yang sebelah sini. Ya, sama. Terus ditulis di sini hal baik yang saya dapatkan. Kamu dalam membuat karya ini apa? Hal yang membuat kamu sangat senang, ya. Apa ditulis di sini? Minus ditulis kesulitannya dalam membuat karya itu apa? Ya. Yang membuat sulit. Solusi. Cara yang saya lakukan untuk mengatasi kesulitan. Apa yang kamu lakukan kalau menemui kesulitan itu apa? Ya. Ditulis. Yang terakhir saran. Saran ini ide yang ingin saya lakukan dalam memanfaatkan sampah plastik. Selain dibuat karya kaligrafi, apa yang ingin kamu buat dari sampah plastik? Paham? Ya, saya bagikan. Baik anak-anakku semua, pada pagi hari ini Pak Guru ingin melakukan refleksi, yaitu mengulas balik proses perjalanan kita selama proses membuat karya kolase Asmaul Husna yang berbahan dari sampah plastik. Ya. Pak Guru ingin tahu perasaan kamu selama ini dalam membuat karya itu bagaimana. Terus Pak Guru ingin tahu prosesnya itu bagaimana membuat karya. Nah, sama kesulitannya apa. Pak Guru ingin tanya-tanya sedikit. Siapa yang berani? Mas Aldo, bagaimana perasaan Mas Aldo selama proses pengerjaan kolase Asmaul Husna dari bahan sampah anorganik? Senang. Senang. Mengapa senang? Bisa dijelaskan? Karena bisa berkumpul sama teman-teman, bisa bekerja kelompok. Oh itu. Tadi bisa bekerja sama dengan teman yang lain ya. Kesulitan yang Mas Aldo alami selama proses pembuatan karya ini apa? Menempelkan. Menempel. Kenapa kok sulit? Bisa dijelaskan? Agak nggak rata gitu, Pak. Agak kurang rata atau nggak rapi gitu ya? Ya. Untuk mengatasi kesulitan itu apa yang Mas Aldo lakukan? Belajar. Terus belajar? Ya. Minta tolong ke teman, bantuan teman barangkali? Ya. Ya. Bantuan siapa? Silpa. Mas Silva. Oh ya. Terus manfaat yang Mas Aldo dapatkan dari membuat karya ini apa? Pelajarannya? Bisa mengerti tentang Asmaul Husna. Bisa mengerti tentang Asmaul Husna. Yang lain? Tidak, cuma gitu. Itu aja. Bisa membuat karya kaligrafi dari bahan organik ya, dari sampah bekas ya, gitu. Oh, ya. Ya, ya sudah. Terima kasih Mas Aldo. Kasih aplaus untuk Mas Aldo. Ya, silakan duduk. Siapa lagi yang mau? Silva ya, Mas Silva. Mas Silva, bagaimana perasaan Mas Silva selama proses pengerjaan proyek ini? Sangat senang. Sangat senang. Bisa dijelaskan alasannya kenapa? Karena dapat bekerja sama dan mengerti nama-nama Asmaul Husna dan artinya. Oh ya. Kesulitan yang Mas Silva alami selama menempel. Kenapa kok sulit? Karena nanti takutnya tidak rata gitu, Pak. Kurang rata. Ya. Terus solusi yang Mas Silva lakukan untuk mengatasi kesulitan itu apa?
dipotong sesuai dengan pinggir-pinggirannya. Oh, gitu. Baik, bisa dijelaskan sedikit langkah-langkah proses pembuatan kolase ini dari awal sampai akhir sedikit aja. Pertama itu mengumpulkan sampah anorganik. Nah, terus? Kedua, mencuci sampah anorganik. Ya, kemudian mencucinya. Terus selanjutnya? Selanjutnya memotong sampahnya. Nah, terus? Lalu menempelkan ke kaligrafi yang sudah dibuat. Oh ya, bagus. Terus? Lalu dikasih hiasan. Dikasih hiasan dan bingkai. Iya, bagus sekali. Beri aplaus mulia yang untuk Mas Silva. Ya, terima kasih Mas Silva. Boleh duduk kembali. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan wali kelas 1B untuk bertanya-tanya terkait proses pelaksanaan P5 yang sudah kita laksanakan bersama, yaitu kerjasama antara guru pendidikan agama Islam dengan guru kelas 1 sampai kelas 3. Selamat pagi Bu Maryam. Selamat pagi Pak Guntur. Ya, saya tanya-tanya sedikit tentang proses pelaksanaan P5 yang sudah berjalan di kelas 1B ini bagaimana menurut Bu Maryam? Untuk pelaksanaan P5 di kelas 1B berjalan dengan baik Pak. Bisa anak-anak bisa melaksanakan dengan kerjasama anak-anak yang baik. Misalkan anak-anak untuk memilah sampah organik dan anorganik itu dengan bimbingan gurunya sudah bisa terlaksana dengan baik. Setelah itu anak-anak sudah mengambil sampahnya itu dicuci dulu Pak sebelum digunakan itu agar steril dari penyakit. Setelah itu anak-anak membawa peralatan misalkan kardusnya itu yang sudah digambari dengan huruf Arabnya ya Pak ya. Itu kemudian anak-anak menyediakan lemnya juga dan sampah anorganiknya itu kemudian digunting-gunting kemudian anak-anak tempelkan. Ya. Terkait siswa kita kan beragam Bu ya, tidak hanya dari beragama Islam saja, ada yang non Muslim, ada yang agamanya Nasrani, Kristen. Ya. Ini bagaimana penugasan untuk anak-anak yang non Muslim? Untuk yang non Muslim kami sarankan bisa membuat salib boleh, bisa membuat gereja boleh, tapi dalam kenyataannya anak-anak membuat salib. Oh ya. Gitu. Terkait proses kendala selama proses pembuatan karya ini apa Bu? Kalau di kelas saya itu kendalanya sepertinya tidak ada Pak. Tidak ada. Memang hasil karyanya anak-anak semampunya seperti itu, tapi kendalanya tidak ada. Tidak ada. Untuk manfaat menurut Bu Maryam proses pembuatan karya kolase kaligrafi ini dari bahan anorganik itu apa manfaatnya? Manfaatnya dengan telah mencoba itu anak-anak bisa memanfaatkan barang-barang sampah itu tadi bisa dimanfaatkan menjadi hiasan yang sangat berharga Pak. Ya, dari barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang bernilai. Bernilai ya. Harapannya ke depan terkait proyek P5 ini bagaimana menurut Bu Maryam? Kalau saya pengennya diteruskan Pak, biar membangkitkan talentanya anak-anak itu, karena ada nilai manfaatnya juga ke anak-anak. Terkait kerjasama antar guru dan wali murid bagaimana Bu? Kalau di kelas kami berjalan dengan baik Pak, saling mendukung. Saling mendukung ya, tidak ada permasalahan? Tidak ada. Ya, oke. Terima kasih Bu Maryam atas pendapatnya atau refleksinya terkait proses P5 yang sudah kita laksanakan bersama. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Untuk mengetahui evaluasi atau refleksi proses perjalanan sejak awal dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap aksi atau tahap pameran, kita tanya-tanya sedikit dengan guru kelas 1, apa itu kendalanya, bagaimana perasaannya, dan lain sebagainya. Di sini ada Bu Ida. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Pak Guntur. Ya.
Saya ingin tanya-tanya sedikit Bu Ida Nggih, monggo. terkait dengan pelaksanaan proyek P5 khususnya membuat karya kolase kaligrafi Asmaul Husna Nggih. di kelas 1 bagaimana prosesnya? Alhamdulillah proses sudah berjalan dengan lancar ya. Mulai dari persiapan kita sampai pelaksanaannya kita sudah berjalan sangat lancar Pak Guntur. Gitu. Untuk proses yang selama ini kita lakukan mulai dari awal kita memberikan materi dahulu kepada anak-anak tentang apa sih pengertian dari sampah anorganik. Kita jelaskan kepada anak-anak melalui jadwal pelajaran yang sudah terstruktur, kita sudah menjelaskannya dan juga bahaya-bahaya dampaknya dari sampah anorganik itu seperti apa. Dan endingnya kita membuat sebuah karya berupa kolase dari sampah anorganik tersebut dan dipamerkan di panen karya yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Ini semuanya tidak lepas Pak Guntur dari kerjasama dari wali murid juga. Kebetulan wali murid kami juga ikut andil turut serta dalam pelaksanaan proses karya P5 ini. Gitu Pak Guntur. Terkait kendala-kendala selama proses pembuatan karya ini apakah ada beda? Ada, jelas, tentu saja ada. Dari kami terutama ya dari kelas 1 kendala yang pertama terjadi di kelas kami itu ya sedikit kendala, yaitu tentang ketika proses pembuatannya ya biasalah ya anak kelas 1 ada beberapa anak-anak yang tidak rapi dalam pembuatannya, cara mengguntingnya, cara menempelnya, terus terlalu banyak lem akhirnya membuat berantakan. Ya itu adalah hal yang biasa ya menjadi kendala kami. Itu saja sih sebenarnya dari kami. Dan juga ini Mbak Guntur, untuk kendalanya itu dalam pelaksanaannya anak-anak itu terkadang masih sangat perlu bantuan ya, terutama untuk memilah sampah cara membuangnya itu antara sampah organik dan anorganik. Di sekolah kita itu kan sudah tersedia ya sampah-sampah tempat pembuangan sampah mana yang organik, anorganik, mana yang logam gitu ya. Terkadang anak-anak itu masih butuh bantuan dalam membuang sampah tersebut sesuai tepat sasarannya gitu sih. Kami dari kelas 1 kendalanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, hal ini masih tahap proses belajar ya. Kita sebagai guru perlu mengingatkan hal ini terus-menerus agar kedepannya kita berharap anak-anak kita bisa membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Tempatnya itu maksudnya dipisahkan ya, mana organik, mana anorganik, mana yang logam. Jadi tindak lanjut ke depan ini untuk program P5 bagaimana? Tindak lanjutnya kita berharap untuk program P5 ini harapannya kita tindak lanjutnya agar kegiatan ini bisa berjalan lebih kreatif dan lebih beragam. Untuk semester 2 ini nanti masih kita akan rapatkan kembali Pak Guntur bersama tim dari P5. Kita akan menyusun tema yang lebih baru, tema yang lebih segar ya. Dan tema ini nanti tentu akan menjadi kejutan surprise untuk anak-anak agar anak-anak nanti lebih antusias lagi mengikuti P5 ini. Pak Guntur. Terima kasih Bu Ida atas refleksi yang sudah disampaikan. Sami-sami. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi proses pelaksanaannya. Amin. Terima kasih Bu Ida. Oke, sama-sama Pak Guntur. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Dori Purwito selaku Ketua Pelaksana Program P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SDN Mulyorejo 2 tahun pelajaran 2023-2024. Untuk lebih tahu tentang jalannya proses P5, kita tanya-tanya sedikit dengan beliau. Selamat pagi Pak Dori. Pagi Pak Guntur. Alhamdulillah sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Yeah. sangat bersemangat hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak Dori, saya ingin tanya-tanya sedikit bagaimana proses P5 yang sudah berjalan di sekolah kita. Baik, terima kasih Pak Guntur izin menyampaikan nggih. Jadi alhamdulillah P5 pada semester 1 kemarin itu dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Walaupun dengan persiapan yang sangat mepet dan ada beberapa kendala yang kita alami, tapi alhamdulillah dengan kekompakan Bapak Ibu guru, terutama guru kelas dan juga guru mapel yang terlibat di dalamnya, itu sangat menunjang dan dapat mempermudahkan proses pelaksanaan P5 kemarin dengan lancar. Selain itu kita juga sangat berterima kasih nggih kepada pihak-pihak lain seperti wali murid dan tentunya juga kepada siswa-siswa, karena dengan peran serta mereka semuanya P5 itu dapat dilaksanakan dengan lancar.
lancar seperti itu Pak Guntur. Nah kemarin banyak hal yang dapat kita pelajari Pak Guntur dari kegiatan kemarin. Salah satunya adalah bahwa persiapan yang matang itu adalah salah satu kunci dari terlaksananya P5 itu. Jadi harapannya nanti ke depan mungkin kita bisa programkan P5 ini supaya lebih matang lagi dengan konsep yang lebih baik, sehingga tidak ditemukan lagi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di P5 semester 1 kemarin. Seperti itu Pak Guntur. Terkait kendala yang kita alami bersama saat pelaksanaan terutama gelar karya ini apa Pak? Iya, untuk kendalanya salah satunya kemarin memang kita terkendala di tempat Pak Guntur ya. Jadi kemarin kan kita menggunakan beberapa atau menampilkan beberapa karya anak-anak. Ada yang karya seni tari, kemudian ada permainan tradisional, dan tentunya juga kemarin ada kaligrafi. Nah, memang kemarin berdasarkan masukan dari beberapa orang, terutama wali murid, mereka menghendaki itu kalau untuk pameran kaligrafi itu bisa ditampilkan di dalam kelas. Jadi kita mendesain suatu ruangan yang cukup luas, mungkin bisa menggunakan aula yang selama ini biasa kita manfaatkan kan kelas 4B gitu. Nah, mungkin bisa menggunakan kelas tersebut, jadi kita buka sketselnya, kemudian pajangan itu tadi ditempel di tembok-tembok. Kenapa kok mereka menghendaki seperti itu? Karena kalau ditampilkan di lorong kelas itu biasanya ada beberapa karya itu yang jatuh terkena angin. Di samping itu lorong sekolah kita kan nggak begitu besar Pak Guntur. Jadi itu bisa mengganggu lalu lintas dari pengunjung seperti itu. Terkait kerjasama antar sekolah, pihak sekolah dengan wali murid sangat baik ya? Sangat baik Pak Guntur. Jadi alhamdulillah kita memang sangat bersyukur kita punya wali murid yang luar biasa kompaknya, walaupun dengan durasi yang bisa dibilang mepet ya. Untuk pameran itu, tapi orang-orang sangat antusias. Mereka terlibat secara langsung, baik itu dari sumber dana atau dari dana, sponsor dan sebagainya. Mereka sangat banyak terlibat. Sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Terkait harapan ke depan atau tindak lanjut untuk program P5 ini bagaimana? Baik Pak Guntur, harapan ke depan untuk P5 ini saya berharap tentunya bisa lebih baik Pak Guntur ya daripada di semester 1. Hal ini mungkin kita bisa berangkat dari hasil evaluasi dan refleksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Saya lihat kemarin anak-anak sangat antusias, jadi sangat sayang kalau misalkan program yang sudah baik ini tidak kita lanjutkan. Jadi kalau bisa kita lebih matangkan lagi, kita rangkul lagi, kita berkolaborasi lagi dengan pihak-pihak yang secara lebih luas, kita konsep lagi secara lebih meriah, tapi tentunya tidak membutuhkan biaya yang banyak. Jadi kalau harapan saya ke depan kendala-kendala seperti biaya itu tidak lagi menjadi suatu kendala, melainkan suatu tantangan bagaimana supaya kita itu bisa memanage sehingga kita bisa memanfaatkan aset yang kita miliki sehingga tidak memberatkan banyak pihak, terutama wali murid. Terkait pemilihan tema ke depannya bagaimana? Apa tetap atau berubah? Kebetulan hari ini Pak Guntur kami berencana untuk mengadakan koordinasi lagi di awal semester 2 untuk membicarakan masalah P5. Tapi kalau saya dengar dari teman-teman, mereka inginnya sih berubah temanya, seperti itu. Nah nanti monggo, nanti hasil dari rapat nanti, koordinasi nanti kita ikuti bersama-sama. Kira-kira bagaimana teman-teman untuk harapannya ke depan? Apakah tema itu akan berganti ataukah melanjutkan tema yang ada di semester 1? Seperti itu. Terima kasih Pak Dori atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan P5 ini bisa berjalan lebih baik lagi, amin, lebih meriah lagi. Amin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan bahwasanya tahap tindak lanjut P5 di SJN Mulyorejo 2 telah dilakukan musyawarah oleh tim proyek P5. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 dengan diikuti oleh semua wali kelas setiap fase yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Berikut adalah laporannya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon izin pada kesempatan siang hari ini kita ada sedikit agenda kecil ya. Jadi kita membicarakan berkaitan sama kegiatan P5 yang insya Allah nanti akan kita laksanakan satu semester ke depan. Berkaitan sama P5 mungkin ada sedikit refleksi yang bisa kita ambil ya, berkaitan sama P5 yang sudah kita laksanakan di semester 1 kemarin. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira kemarin sudah maksimal belum ya P5 nya ya? Khususnya kelas 1, 2, 4, 5 gimana Bu Tati kemarin?
kurang maksimal ya. Persiapannya yang kurang maksimal, terus kemudian koordinasinya juga kurang matang ya kalau kemarin saya nilai. Oleh sebab itu mungkin di kesempatan siang hari ini kita bisa lebih memantapkan itu, mematangkan itu supaya nanti di P5 semester 2 itu bisa lebih lancar dan maksimal hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini berkaitan sama P5 itu saya ambil dari modul atau panduan yang diberikan Pak Bagio pada waktu kita kegiatan KKG kemarin. Jadi ada beberapa kegiatan. Yang pertama, hal yang harus dilakukan itu adalah membentuk timnya dulu Bapak Ibu. Ya monggo. Kira-kira kita perlu bentuk tim mboten nggih? Perlu ya? Oke, perlu sebentar saya cari. Baik, ketuanya adalah Bapak Jawata Guntur. Salah satu faktor yang tidak bisa kita sisihkan itu adalah tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu ya. Pelaksanaan kemarin itu adalah salah satu peran dari wali murid. Nah, mungkin nanti kita juga bisa setelah dari sini forum ini kita kan sudah punya gambaran ini. Kira-kira sepakat nggak tadi wirausaha tadi? Atau ada yang mau nyoba yang lain gitu temanya? Gimana? Sepakat gitu? Wirausaha gitu. Nah, mungkin dari tema wirausaha ini nanti mungkin bisa kita bawa ke forum di kelas masing-masing. Dalam artian kita ajak ngobrol wali murid berkaitan sama wacana tadi, kira-kira bagaimana respon dari mereka? Apakah mereka mendukung atau mereka punya opsi? Monggo nanti kita bisa ambil win-win solusinya nggih. Kira-kira bagaimana? Kemudian ini Pak Suwadi, mungkin kita juga perlu menyepakati untuk event dari P5 ini nanti apakah itu berangkat dari kelas atau dari komite? Jangan sampai nanti ada anggapan bahwa ada pihak yang nggak dilibatkan seperti itu. Monggo kita harus deal dulu di depan ini. Apakah ini cukup menjadi program masing-masing kelas ataukah kita libatkan komite? Kalau memang kita melibatkan komite, yang perlu kita ingat di situ ada kelas 3 dan kelas 6 yang tidak ikut serta. Kalau kita berangkatnya dari program kelas, berarti murni paguyuban yang menjadi motornya. Dalam artian yang kolaborasi sama kita itu paguyubannya. Mungkin nanti kalau komite mungkin sekedar tahu Pak Suwadi gitu. Mengetahui kalau kita punya program seperti itu. Nanti hari ini kita langsung setelah ini atau besok kita ketemu sama wali murid paguyuban khususnya, kita sampaikan ide ini. Untuk tema sudah kita kunci yaitu wirausaha. Nanti berkaitan sama produknya kita tunggu nanti hasil. Kalau produk kan per kelas betul ya? Iya, berarti nanti disesuaikan dengan paguyuban. Kalau paguyubannya iya betul nggak apa-apa kita pakai lele aja. Ternyata yang lain lele ya berarti kita menggunakan lili seperti itu. Tangannya sih dua kalau dimanfaatkan bagaimana? Oh iya buat emping beton misalkan. Wah, gitu bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah laporan kami dari SDN Mulyorejo 2 Kota Malang terkait pelaksanaan refleksi dan tindak lanjut proyek P5 tahun pelajaran 2023 dan 2024. Selanjutnya kembali ke studio bersama Pak Baktiar AI. Silakan Pak Baktiar. Baik Pak Guntur, terima kasih atas laporan Anda. Demikianlah laporan refleksi dan tindak lanjut proyek P5 di SDN Mulyorejo 2 Kota Malang. Mudah-mudahan kegiatan yang telah dilakukan bermanfaat untuk menumbuhkan karakter pelajar Pancasila dan pelajaran rahmatan lil alamin. Karakter yang dimaksud yaitu membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya, peka dan mengapresiasi orang di lingkungan sekitar. Kemudian melakukan tindakan sederhana untuk mengungkapkannya, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan.
Adapun karakter Rahmatan lil Alamin berupa berpikir sistematis, berani mengambil keputusan, serta mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing untuk kemanfaatan yang lebih tinggi. Demikianlah P5 dan PPRA Breaking News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.